Selamat datang kembali di Kreatif Media YouTube channel. Seperti biasa, bareng saya Bagas Wegani dan saya Jos, pelanggan Netflix Premium. wih, luar biasa pelanggan Netflix Premium. Nah, Kreatif ini udah lama nih nggak bikin segmen tentang film ya. Iya. Kali ini segmen film tuh kembali lagi. Nah, Kreatif mau ngasih tahu buat kalian 3 film horor komedi terbaik versi Kreatif. Oke. Langsung aja yang pertama, ada film yang berjudul Tucker and Dale versus Evil. Nah, kalau bahas film ini tuh cuma ada satu kalimat lah, satu kalimat. tanggapan. Kalau salah paham itu bisa berakibat fatal ternyata. Iya, jangan menilai orang dari covernya. Istilahnya inti film itu tuh kayak gitu. Iya. Nah, film yang rilis tahun 2010 garapan Eli Craig ini yang punya skor 7,5 di IMDb, luar biasa kan? Skor 7 buat film horor tuh keren. Udah keren. Ini menceritakan 2 orang pemotong kayu yang bernama Tucker and Dale yang liburan di rumah dekat danau Di pedesaan. yang kebetulan danau itu juga dibuat liburan gerombolan mahasiswa. Nah, itu kan mereka tuh dari mahasiswanya juga pengen liburan, dari si Tucker and Dale-nya tuh juga pengen liburan. Tujuannya kan mereka nyantai, hura-hura, have fun. tapi ini semua berubah gara-gara si mahasiswa itu nganggep kalau si Tucker sama Dale itu pembunuh berantai. Itu muncul dari perspektif mereka lah. Dari yang awalnya temen salah satu mahasiswa itu ketemu sama si Tucker sama si Dale ini, terus dikiranya tuh diculik, padahal tuh enggak, mereka tuh nolongin. Terus gara-gara mereka mikir yang aneh-aneh, akhirnya jadi di sini tuh kayak pembunuhan berantai beneran terjadi gitu loh. Itu serunya emang di situ. Jadi kalau misal digambarin film ini tuh kayak horor ada, thriller ada, komedi juga ada. Akhirnya komedi tapi masih ada gore-nya gitu. Iya. Menarik. Nah, film kedua yang dapat rating 7,5 juga itu judulnya Beetlejuice. Beetlejuice ini dia hantu yang legendaris. Nah, film produksi Tim Burton ini dia menceritakan tentang sepasang suami istri. Suami istri mereka mengalami kecelakaan sampai mereka akhirnya meninggal. Nah, tapi saat meninggal jadi hantu ini dia nggak bisa langsung ke akhirat. Kenapa tuh? Karena prosesnya ke akhirat itu dipersulit, ada birokrasinya. Aneh banget kehidupan setelah akhirat tuh ternyata ada birokrasinya. Ada tahapan-tahapan. Mungkin proses administrasi ada yang kurang atau gimana kan nggak tahu juga. Nah, pas mereka jadi hantu pertama kali ini kan masih kurang pengalaman nih. Masih cupu lah ya, masih hantu newbie. Mereka akhirnya tertahan pada sebuah rumah, tapi rumahnya itu dia sudah dibeli sama keluarga yang masih hidup. Udah berarti rumah itu kosong, terus dihuni sama orang yang baru lagi ya, keluarga yang baru lagi. Yang membeli rumah itu. Nah, mereka kan akhirnya nggak nyaman nih sama keluarga baru itu. Mereka coba menakut-nakuti dengan mengusir mereka, tapi kok ternyata keluarga baru ini nggak takut sama hantu. Keluarganya berarti pemberani semua nih. Jadi pemberani semua. Ceritanya 2 orang suami istri meninggal jadi hantu, tapi mau nakut-nakutin orang nggak bisa. Iya, nggak bisa karena kan mereka amatir, baru jadi hantu kemarin. Iya. Nah, sampai mana tadi? Sampai menakut-nakuti keluarga yang nggak takut. Akhirnya mereka itu minta bantuan sama hantu yang udah legend. Si hantu suami istri ini minta bantuan sama hantu yang udah lama, yang udah pro, namanya Beetlejuice. Oh, si Beetlejuice itu ternyata nama hantu ya. Tujuan minta tolong tuh buat ngasurin si keluarga yang baru itu, yang serumah itu. Mereka juga punya anak. Anak ya? Iya, punya anak yang punya. Jadi anaknya itu yang ngebantuin. Iya. Itunya yang ngebantuin si suami istri hantunya itu buat ngusir keluarga yang masih hidup. Jadi ceritanya di situ
ribet ya. Ribet sekali ceritanya. Tapi buat kalian yang emang suka banget sama genre horor komedi, cocok banget buat kalian tonton. Bagus ya, 7,5 loh. 7,5. Walaupun film ini rilis tahun 1988. 88. Film tua. Film tua. What are your qualifications? Well, I attended Juilliard. I'm a graduate of the Harvard Business School. I travel quite extensively. I lived through the Black Plague, and I had a pretty good time during that. I've seen The Exorcist about 167 times, and it keeps getting funnier every single time I see it. Not to mention the fact that you're talking to a dead guy. Now what do you think? You think I'm qualified? What I mean is, can you be scary? I know you're asking me. Can I be scary? What do you think of this? Nah, film ketiga, last but not least nih ya, ada Sound of the Dead, film rilisan tahun 2004. Itu yang menceritakan tentang zombie-zombie nih. Buat cinta kalian, zombie pantas nonton ini. Kalau yang kalian suka film Zombieland, terus After Death ya. After Death tuh cocok banget nonton film ini. Cuma kalau ini tuh kayak relate banget sama kehidupan kita loh sebenarnya. Soalnya di sini tuh diceritain ada dua orang sahabat namanya Sean sama Ed. Dia tuh orang yang menjalani kehidupan yang sangat-sangat monoton. Jadi bangun kerja, makan, pulang, tidur, bangun lagi kerja. Nah, saking monotonnya itu dia sampai nggak sadar kalau lingkungannya tuh udah jadi zombie semua gitu. Kehidupan yang garing sampai mereka nggak sadar kalau semua jadi zombie gitu. Sampai mereka tuh nggak sadar kalau ternyata tetangganya udah jadi zombie semua. Nah, si Sean ini yang pertama sadar kalau dia hidup dikelilingi sama zombie itu waktu ada zombie nyerang dia dan dia mukul-mukulin tapi nggak ngefek, baru tahu kalau ternyata itu zombie. Nah, terus akhirnya si Sean sama Ed itu ngumpulin teman-temannya yang masih jadi manusia buat gimana caranya bisa kabur dari kejaran zombie itu, keluar dari lingkungan zombie. Nah, itu yang diceritain dari dari dia mulai ngumpulin orang terus masuk, dan heranya tuh tiap mampir tuh pasti mampir ke pub dulu buat minum bir. jadi tuh di situ udah panik dikejar zombie tapi masih ada sempet-sempetnya kepikiran buat minum gitu. Nah, itu bakal seru banget. Makanya kalau kalian suka sama film zombie tapi nggak zombie yang nyeremin, serem-serem amat, lebih milih zombie yang komedi, ini cocok banget buat kalian. Go for the head. Well, now what? I'll have to get more stuff. What's in the shed? I don't know, it's locked. Why is it locked? It's always been locked. Well, you know, we're gonna... No, that's the second up I ever bought. No, some of these aren't limited. What was that? I think it was Blue Monday. Nah, itu dia guys, 3 film horor komedi terbaik versi kreatif. Iya. Kalau kalian menurut kalian ada film horor komedi lain yang menurut kalian tuh layak banget buat kita bahas, tulis aja di komen. Di mana? Di sini. Iya, di sini. Jangan lupa buat subscribe, nyalain loncengnya biar kalian nggak ketinggalan. Kalian nggak ketinggalan kalau kita update video lagi. Jangan lupa buat like video ini, share ke semua sosial media kalian. Biar kita makin semangat lagi bikin kontennya. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Dadah.